Dari tahun 2013 itu ada report dari Bank Dunia untuk Indonesia, judulnya Indonesia Avoiding the Trap. What is the trap? Ternyata itu loh, middle income trap, istilahnya growing old before growing rich ya. Di komunitas saya sebut tuir sebelum tajir gitu. Kita boleh mengatasi resesi, perlambatan ekonomi, tapi kita berisiko menghadapi krisis ekonomi yang jauh lebih besar dari 98. Ketika saya di asset management, ada suatu inspirasi, wait a minute, masa malang itu cenderung terjadi ketika seorang itu menua, dia nggak punya cadangan gitu. Nah, sehingga saran Nabi Yusuf itu bergeser menjadi growth protection distribution, ya gitu. Jadi di ujungnya sebetulnya Mas Rifan dan teman-teman sekalian, bagaimana setiap orang itu punya cadangan. Tapi dalam jangka yang menengah, saham akan tetap naik. Betul. Seperti Saham naik itu adalah begini, tetap ada elemen kalau kita mengharapkan dari liquidity kan masih pada tur ke sana nih. Betul. Tapi kan ada perusahaan yang banyak punya cash kan. Yes. Berarti kita harus cermati corporate action. Oke. Apakah dia ngasih dividen, apakah dia buyback gitu. Nah, itu yang cuannya dari sana gitu. Halo semuanya, kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan. Nah, di episode kali ini ya kita kedatangan beliau ini merupakan senior saya, teman-teman ya. Beliau merupakan Chief Economist at Bahana TCW Investment Management. Beliau juga sempat aktif mengajar di Universitas Pasatya Mulia, di UI. Ya, kemudian beliau juga merupakan seorang penulis buku. Beliau juga memiliki kegiatan sosial ya dengan mendirikan komunitas Nabi Yusuf, dan yang menariknya adalah pengalaman beliau di market itu sudah sangat panjang ya, sudah melewati krisis 98, 2008 ya. Nah, kali ini kita kedatangan Pak Budi Hikmat. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang, Rifan. Senang sekali melihat kemajuan Rifan. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi ya telah menginspirasi saya juga, Pak, dan terima kasih juga telah berkenan hadir di studio hari ini, Pak. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar banyak dari Pak Budi ya. Di sini kita ingin mencoba untuk melihat ya outlook market di 2023 ke depannya seperti apa ya dari seorang Pak Budi Hikmat. Nah, mungkin sebelum itu Pak Budi kan juga sekarang ini lagi aktif ya Pak dengan kegiatan sosialnya tadi, yaitu mendirikan komunitas Nabi Yusuf ya Pak. Nah, mungkin boleh diceritakan nggak Pak latar belakang atau apa yang ingin dicapai dengan komunitas Nabi Yusuf ini, Pak? Oke, pertama inspirasinya ketika saya jadi dosen di FUI belajar makroekonomi dan mengajar, itu ada satu buku ya dari luar negeri mengatakan bahwa business cycle ya, gejala turun naiknya kegiatan perekonomian, recovery, boom, resesi, depresi, itu ternyata dia bilang ini sudah terjadi cukup lama gitu ya, bahkan ditarik sejauh itu story of Yosef. Nah, sayangnya bahwa banyak orang menganggap Yusuf itu hanya pria tampan tahan godaan, melihat dia itu problem solver sebagai ekonom bahkan fund manager itu jauh ya. Jadi beliau ini ternyata tidak cuma mampu menerjemahkan mimpi raja yang melihat sapi kurus memakan sapi gemuk sebagai pergiliran masa malang masa gemilang, namun juga memberikan solusinya apa yang harus dilakukan. Dan itu saya udah baca bukunya, beberapa kisah ya, dan itu ada buktinya juga. Bahkan banyak orang yang belum tahu bahwa ya itu kita bahas dulu ya. Kenapa saya sangat terinspirasi pengalaman ini, bahkan melandasi ini pengalaman 20 tahun yang lalu ada perjalanan spiritualnya yang nama anak saya itu Yusuf yang sekarang lagi kuliah di Belanda. So waktu itu saya melihat bahwa gini, tadi disampaikan bahwa saya telah melalui berbagai krisis. Dari tahun 2013 itu ada report dari Bank Dunia untuk Indonesia, judulnya Indonesia Avoiding the Trap. What is the trap? Ternyata itu loh, middle income trap, istilahnya growing old before growing rich ya. Di komunitas saya sebut tuir sebelum tajir gitu. Kita boleh mengatasi resesi, perlambatan ekonomi, tapi kita berisiko menghadapi krisis ekonomi yang jauh lebih besar dari 98. Nah, apa itu tadi tuir sebelum tajir?
Teman-teman yang pernah menonton film The Parasite ya, film Korea itu kan ada 3 keluarga. Ya, keluarga Park yang kaya, keluarga Kim yang miskin tapi pinter nipu, tapi ada satu keluarga lagi, Moon Gwang yang bersembunyi di bunker. Ya, dengan suaminya. Dia mengatakan bahwa we don't have money, berarti nggak ada income, we don't have house, nggak ada aset, only debt. Hanya hutang. Wah, itu bahaya, apalagi dia nggak punya keturunan dan lain-lain. Nah, di situ sebetulnya, dan yang menariknya sebetulnya ya, Pak Jokowi sendiri 2 periode ini mengikuti saran World Bank itu ya, yaitu apa yang disebut productivity driven growth. Pengelolaan ekonomi Indonesia kan bagus. Ya, bagusnya itu teman-teman sekalian, itu terlihat di surplus neraca berjalan. Ekspor kita jauh lebih gede dari import, itulah yang membuat rupiah itu stabil. Nah, saya sudah mengartikan saran Nabi Yusuf sebagai ekonom. Jadi saya ada 2 ya, nanti di Perjanjian Lama apa yang menarik, apa beda di dalam Al-Quran misalnya. Oh, by the way, komunitas Nabi Yusuf bukan komunitas agama ya. Itu di komunitas saya itu banyak kita itu memanfaatkan cara berpikir Nabi Yusuf itu aja ya. Jadi nanti dalam prakteknya orang akan ke tematik syariah atau non syariah itu bebas gitu ya. Jadi sekali lagi ini bukan kumpulan agama, tapi menariknya sebetulnya untuk menarik kesadaran kita bahwa kita akan menghadapi risiko ya, growing old before growing rich, banyak negara mengalaminya juga. Tapi solusinya ini, jadi sekali lagi teman-teman silakan kaji dan uji apa yang saya sampaikan. Nah, kalau di Perjanjian Lama dulu kita start ya, bahwa ada naratif yang berbeda dibandingkan Al-Quran. Sapi kurus yang makan sapi gemuk itu keluar dari Sungai Nil. Saya pernah membaca riwayat Sungai Nil itu dari Afrika, ada White Nile, ada Blue Nile, dan sungainya itu ganas sebetulnya. Dia sering berbelok arah. Daerah yang tidak dialiri Sungai Nil mati, daerah yang tiba-tiba Sungai Nil berbelok gitu ya, itu bisa banjir. Nabi Yusuf itu membangun kanal dan bendungan. Nah, ikhwal negara mengurusi kemakmuran bangsa seperti ini, itulah sovereign wealth fund. Jadi versi Perjanjian Lama itu lebih menginspirasi sovereign wealth fund. Kita tahu kan Singapura punya Temasek, Malaysia punya Khazanah, yang terbesar itu kan Saudi dia punya, yang paling transparan katanya Norway gitu. Adapun versi Al-Quran juga menarik gitu, itu melandasi apa yang disebut sebagai life cycle investment. Ya, Nabi Yusuf mengatakan 3 hal kepada raja, dan ini sangat menginspirasi saya di pekerjaan, termasuk di bahan TCW. Saran Nabi Yusuf itu adalah 1, hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan. Bercocok tanam, growing, ya berarti ini fase investasi growing asset, ya, tidak cuma di saham, properti, dan di talenta. Ya, apakah kita jago seni, jago olahraga, kemudian karir profesional seperti kita berdua gitu. Saran kedua dari Nabi Yusuf itu, apa yang kalian panen tetaplah pada tangkainya. Pisang dipotel dari tantanya cepat busuk. Kalau orang Sunda jadi sale nih gitu ya. Susu bisa jadi keju, kefir, yogurt misalnya. Nah, ini manufaktur sebetulnya. Ya, di satu sisi itu adalah pengawetan tapi peningkatan nilai. Saran ketiga dari Nabi Yusuf itu adalah kecuali sedikit untuk kalian makan. Jadi pengendalian konsumsi, limpahan panen yang kualitasnya bagus diekspor, mata uang kita menguat, kita punya dana yang lebih gede seperti yang dinikmati oleh Tiongkok gitu. Nah, ketika saya di asset management, ada suatu inspirasi, wait a minute. Masa malang itu cenderung terjadi ketika seorang itu menua, dia nggak punya cadangan gitu. Nah, sehingga saran Nabi Yusuf itu bergeser menjadi growth, protection, distribution, ya gitu. Jadi di ujungnya sebetulnya Mas Rifan dan teman-teman sekalian, bagaimana setiap orang itu punya cadangan, karena terbuktilah kita pernah mengalami krisis 2020. Ya, ketika orang punya cadangan, dia tuh bisa menggunakannya untuk ketika dia terpaksa harus nggak bisa interaksi, nggak bisa kerja gitu. Yang membahagiakan bagi saya, saran Nabi Yusuf ini sudah saya sampaikan sejauh Moskow gitu, ketika mereka juga mengalami challenge, karena banyak ya nanti aspek-aspeknya bagaimana di politik, leadership, dan lain-lain. Jadi pada hakikatnya adalah bagaimana inspirasi masa lalu, ya. Jadi sebelum Nabi Musa, sebelum Yesus, sebelum Nabi Muhammad itu kan, story of Yosef itu kalau di Perjanjian Lama kan di Genesis itu kan sebenarnya
kejadian belum dieksodus gitu ya. Dan itu untuk menjawab tantangan masa depan gitu. Jadi saran Nabi Yusuf tuh kita punya cadangan nggak? Nah, nanti mari kita hitung berapa cadangannya. Kira-kira gitu Mas Rifan. Oke, nah menarik. Tadi kan Pak Budi sempat sampaikan mengenai middle income trap ya Pak ya. Nah, terus kemudian bagaimana di komunitas Nabi Yusuf ini juga komunitas ini diajarkan atau dibimbing ya supaya memiliki cadangan. Nah, itu gimana Pak cara menghitungnya? Kalau di versinya Bank Dunia, batas bawah negara yang kaya ya teman-teman sekalian ya, itu $1.200 atau $1.000 per bulan. Pakai kurs berapa? 15 juta misalnya. 15.000. Jadi siapapun ya di ruangan ini teman-teman sekalian yang income-nya belum 15 juta itu belum kaya. Gitu ya, gitu. Ya, jadi kita akan bantu nih ya. Mas Rifan tentunya punya skill yang luar biasa di sini gitu. Namun ketika kita tua sebetulnya bukan income kan? Berarti aset ya. Betul. Nah, mari kita berpikir sekarang. 1.200 kali mungkin 20 tahun lagi itu berapa kursnya? Anggap aja 20.000. Dan ketika itu kita akan hidup berapa lama sih? 20 tahun ya. Mari kita kalikan 20 kali 20 kali 12. Nah, itu berarti total aset yang harus kita siapkan. 20 itu 20 tahun kita bekerja. Harvesting lah. Harvesting itu sampai kita wafatkan. Itu kan asetnya harus diluruhkan karena kita nggak kerja. Betul. Gitu. Kemudian tadi pakai standar Bank Dunia, 12.000 per tahun kali kurs kan supaya dia dapat rupiah 20.000 misalnya. Namun ada lagi yang pendekatan yang lebih praktis karena Pak Jokowi sendiri punya visi bahwa ketika Indonesia ultah ke 100 2045 dia ingin pendapatan kita per tahun itu 320 juta. Ya, tapi penduduk Indonesia kan sudah mulai menua 2030. Kalau gitu teman-teman berapa nih? Ya kalikan aja 320 juta kali 20 misalnya. And average 20 tahun sih saya coba lihat. Berarti 6,4 M. Asetnya. Jadi Mas Rifan kita harus membantu nih generasi muda ini bagaimana cara berinvestasi benar. Ya kita udah ngalami FOMO kan, ada Candi Prambanan naiknya tinggi, turunnya juga drastis itu kan. Saya appreciate sendiri yang dilakukan oleh Mas Rifan itu kan rasional kan, kata Warren Buffett dan Charlie Munger itu kan dua investasi itu ya. Rasional dan sabar. Sebetulnya gitu kan. Bagaimana bisa mendapatkan 6,4 M itu ya. Kita akan bantu lah gitu. Nanti saya more than happy kalau diundang untuk tahapan-tahapan menuju ke sana. Kira-kira gitu Mas Rifan. Oke ya, berarti kurang lebih gambarannya gitu ya teman-teman ya. Intinya kayak kita udah bikin with the end of mind ya. Oke, targetnya segitu, gimana caranya untuk mencapainya seperti itu ya. Betul. Nanti kalau mencapainya yang akan kita bicarakan siklus makroekonomi, strategi investasi. Panjang ya Pak. Oke, Pak Budi, saya mau nanya nih Pak. Ini kan kalau kita bicara soal indeks harga saham gabungan, year to date itu saat ini kita masih negatif sekitar 1,1% Pak. Sementara kalau kita bicara soal aset kelas lainnya, misalkan obligasi, saat ini kalau kita pakai acuan bond yield yang 10 tahun Pak, itu ada di kisaran sekitar 6,5%. Kalau indeksnya itu 3,2. Kalau indeksnya 3,2, betul. Indeks SBN. Ya. Kalau menurut Pak Budi sendiri, gimana nih Pak strategi ke depannya? Kalau misalkan dari sisi reksadana sendiri ngelihatnya seperti apa Pak? Oke, pertama sih elemen strategi makro ya. Jadi kalau tahun lalu itu istilahnya stagflation rally karena akibat perang, inflasi melambat ya. Jadi harga komoditi itu luar biasa. Batu bara itu kan naiknya hampir 200% kalau nggak salah gitu. Jadi cuannya itu Indonesia dari komoditi batu bara selain mining ya gitu. Jadi nah tahun lalu juga The Fed itu mulai agresif naikin bunga sehingga orang menjauhi SBN. Jadi SBN di Indonesia tuh keluar luar biasa banyaknya sejak pandemi gitu ya. Kemudian yang saham itu masuknya banyak. Nah kali ini dampak dari The Fed naikin bunga dan ada yang di track ya di perbankan Silicon Valley Banks dan lain-lain dan ini juga masih berlanjut.
ini memungkinkan risiko resesi itu jauh lebih besar. Sehingga yang terjadi itu istilahnya recession positioning gitu. Jadi hampir di seluruh dunia itu bond yield turun karena orang mengamankan diri ke SBN ya, yang dianggap lebih aman gitu. Jadi ada nanti orang tuh khawatir pada earning compression ya karena resesi tadi gitu. Nah, bagaimana di Indonesia? Indonesia tuh sebetulnya menikmati diversification drive ya dari negara lain, walaupun tidak semoncer yang diduga. Yang lebih banyak masuk itu adalah ke SBN. Per pekan lalu kalau nggak salah sekitar 4 billion US dollar masuk ke SBN. Di saham itu hanya 1,2 billion. Tapi story-story yang terjadi sekarang itu kan harga batu bara misalnya turun, harga nikel turun. Jadi orang melihat Indonesia lebih ke sebenarnya traditional non-commodity yang naik, apakah telco, bank, dan itu sejalan juga dengan pembukaan. Jadi saran saya sebetulnya ya di pengalaman saya, antisipasilah yang namanya asset class and regional rotation. Ya tahun lalu tuh tahun ketika orang khawatir dengan musim dingin yang parah di Eropa ya, ada perang juga, Eropa sangat terpukul gitu. Nah tahun ini ada kejutan ya, kejutannya banyak katanya bahwa musim dingin tidak seburuk yang dikhawatirkan. Rusia ternyata tentaranya tidak sehebat yang diduga, tapi ekonomi Rusia tidak seburuk rentan yang diduga gitu ya. Jadi yang sekarang yang lagi naik itu adalah bursa di Eropa gitu ya. Jadi dan dolar juga cenderung melemah sehingga emas gitu. Nah tapi bond investor sebetulnya menduga The Fed akan menurunkan bunga ya. Jadi prediktor terbaik lah untuk Fed Fund Rate itu adalah bond yield 2 tahun dan sekarang sudah turun ke sekitar 3,8 sementara Fed Fund Rate kan 5,25. Sehingga orang menduga The Fed itu akan mengakhiri. Itu sebabnya kalau mengakhiri itu arus liquidity akan tumbuh lagi. Nah itulah sebabnya di Amerika indeks Nasdaq yang lebih lebih ke arah liquidity itu yang paling tinggi. Saran saya sebetulnya begini ya, ini sekarang saya juga lihat apa yang dilakukan Mas Rifan investasi itu perlu lihat fundamentalnya ya, bahwa Indonesia dalam pusaran orang belum masuk dulu ke saham secara masif karena orang lagi rebalancing membeli apa yang tadinya murah gitu ya, seperti di Eropa ya, bahkan di China ketika pembukaan walaupun orang sekarang kurang pede gitu. Dugaan saya nanti akan balik ke Indonesia. Jadi relakan dulu bond yang rally. Jadi kalau di rumus valuasi kan valuasi sigma cash flow ya dibagi 1 plus R pangkat T. Si R-nya ini harus turun dulu, valuasinya naik, baru saham akan lebih bagus. Itu kira-kira elemen strategi yang saya sarankan gitu. Berarti dalam jangka pendek bond lagi akan rally dulu ya Pak ya, gampangnya seperti itu. Saham ya mungkin masih agak fluktuatif dulu ya kan. Tapi dalam jangka yang menengah saham akan tetap naik. Betul. Seperti Saham naik itu adalah begini, tetap ada elemen kalau kita mengharapkan dari liquidity kan masih pada tur ke sana nih. Betul. Tapi kan ada perusahaan yang banyak punya cash kan. Yes. Berarti kita harus cermati corporate action. Apakah dia ngasih dividen, apakah dia buyback gitu. Nah, itu yang cuannya dari sana gitu. Paham Pak. Nah tadi saya tertarik Pak. Ini kan kita bicara soal kenaikan suku bunga tadi ada kita bicara. Kemarin ini The Fed juga baru naikin ya kan ke 5,25. Anticipated ya kan. Nah, cuman kan ada berbagai spekulasi juga yang mengatakan bahwa kemungkinan bisa jadi ini adalah kali terakhirnya The Fed menaikkan suku bunga. Tapi on the other hand Pak, ya kita tahu ada risiko baru nih Pak. Ya nggak baru-baru banget sih, cuman lagi mengemuka yaitu debt ceiling. Nah, kalau menurut Pak Budi sendiri, yang saya dengar tuh aspek politik luar biasa. Di Demokrat itu yang berkuasa itu sangat kanan sekali katanya, yang di Republik itu kiri sekali. Jadi ada suatu perdebatan politik yang luar biasa. Menteri Keuangannya Yellen tuh udah mengingatkan nih kalau ini habis nih per Juni kan gitu. Nah yang menarik itu ini kelihatannya serius ya.
ada suatu indikator risiko gagal bayar di Amerika, CDS, premi atas gagal bayar. Sekarang tuh tertinggi dalam sejarah, lebih tinggi dari 2008, lebih tinggi dari 2020. Jadi soalnya ini serius gitu ya, gitu. Jadi kalau nggak salah secara angka buat 5 tahun itu dia harus 70 basis gitu. Memang dipotong kan dari bond yield-nya mereka berapa sekarang 4,3 dikurang 70, itulah net bagi investor kalau peace of mind gitu. Ada kemungkinan lembaga pemeringkat akan downgrade Amerika persis seperti tahun 2011 atau 2012. Yang di downgrade itu ratingnya. Yang sekarang kan triple A. Double A. Double A ya, bisa aja. Nah, Prancis juga udah di downgrade. Yang menariknya menurut saya teman-teman sekalian dan kenapa relevan dengan Nabi Yusuf, krisis itu kayaknya gantian. Sekarang tuh crisis in the West affecting the rest gitu. Nah, Prancis ketika kemungkinan Presiden Macron ini gagal melakukan reformasi fiskal, memperpanjang usia orang pensiun, itu tekanan fiskalnya gede. Mereka akan isu bond lebih banyak dan lain-lain sehingga dia satu notch sudah diturunin. Amerika juga akan mengalami yang sama. Nah, itu menurut saya kabar baik bagi Indonesia. Indonesia itu udah fiscal disiplin ya. Kita juga debt kita hanya 41 sementara mereka di atas 100. PMI kita di atas 50, 52 gitu. Daya beli kita ada. Seharusnya kita bisa diganjar lebih murah. Tetangga kita bond yield-nya 6 loh. Filipina gitu. Ya mungkin kita mengarah ke sana ya. Ini take your own risk ya, teman-teman ya. Tapi maksud saya negara seperti Inggris tidak berhak berhutang dengan sangat murah gitu. Sementara kita harusnya berhak berhutang dengan lebih murah. Jadi kalau bond yield kita turun nanti equity juga lebih bagus. Oke. Nah berarti jadi buat gambaran teman-teman nih ya lagi banyak dibahas lah di media mengenai debt ceiling. Nah jadi debt ceiling itu sederhananya nih mungkin supaya teman-teman paham konteksnya ya Pak ya. Jadi debt ceiling itu adalah Amerika punya hutang. Nah hutang ini sekarang udah mentok atas nih. Nah di bulan Juni nanti Menteri Keuangan yaitu Janet Yellen itu akan mencoba meyakinkan ya Pak ya ke Kongres ya untuk menaikkan debt ceiling-nya tadi plafonnya lah kasarnya. Kalau enggak itu mereka nggak bisa bayar utang. Kalau nggak bisa bayar utang. Itu namanya kristal huta barat ya, krisis total hutang tambah berat. Nah jadi tadi Pak Budi menyampaikan bahwa sebenarnya masih memungkinkan ya Pak untuk debt ceiling-nya itu dinaikkan lagi ya Pak ya. Tapi proses politik dan market itu berusaha price in apa yang terjadi gitu. Oke. Ya. Tapi kalau kita bicara soal kemarin saya sempat baca Pak, secara historically dari tahun 1960 sudah lebih dari 70 kali ya sebenarnya utang Amerika itu atau debt ceiling itu dinaikkan. Itu kan lebih ke arah bagaimana pertarungan politik. Betul. Walaupun ujungnya mereka tuh mau optimumkan konsesi masing-masing partai gitu. Ya, tapi it's a dangerous game lah sebetulnya. Oke, tapi intinya teman-teman investor perlu worry nggak Pak dengan debt ceiling tadi Pak? Kayak saya sampaikan tadi, ada kemungkinan gejolak, tapi orang akan melakukan recalculate. Ya persis seperti ketika Rusia itu asetnya ditahan oleh Amerika, dia kan punya sekitar 300 billion gitu. Orang-orang mikir juga, wah kalau saya punya T-bond gitu, tiba-tiba nggak bisa keluar, ya akhirnya orang memilih cari jalan lain. Nah itulah yang nanti mendorong global de-dolarisasi gitu. Itu next setelah next topic ya. Oke. Yang saya coba tangkap dari Pak Budi tadi, balik lagi nih Pak ke topik. Ini kita di tengah-tengah ini mungkin dalam jangka pendek bond masih akan rally ya kan, ya karena saham juga masih ada kekhawatiran tadi soal debt ceiling, tapi seharusnya itu tidak menjadi sebuah kekhawatiran yang berlebihan lah ya buat investor, karena ya seharusnya saham masih akan tetap ada sekuensinya tadi. Ada sekuensinya tadi, asset class and regional rotation. I see. Seperti Irfan kan kalau di saham itu ada namanya sector rotation. Rotation. Nah, asset class dan regional juga ada. Gitu. Itu ada baiknya perlu diantisipasi di sana. Kalau bisa riding seperti itu kita cuannya lebih bagus lah gitu. Lebih bagus ya Pak ya. Oke Pak Budi, tadi kita udah udah diskusi ya mengenai outlook. Ya kan, tadi Pak Budi menyampaikan ya untuk jangka
pendek mungkin ya kita relakan ya bond akan naik dulu ya sebelum nanti dalam jangka menengahnya saham akan kembali naik. Berarti kan sebenarnya it is time for investor ya to buy, kasarnya seperti itu Pak ya. Nah, saya jadi teringat ada salah satu di video Pak Budi juga, Pak Budi pernah menyampaikan ada istilahnya adalah pricing the value, not valuing the price. Nah, itu konsep yang sebenarnya satu resonasi juga Pak dengan saya dan juga teman-teman yang nonton nih, karena kebanyakan di sini adalah teman-teman value investor juga Pak. Nah, mungkin boleh dijelasin nggak Pak mengenai konsep dari pricing the value, not valuing pricing the value, not valuing the price. Jadi orang itu biasanya ngelihat harga, kemudian secara sentimental di value. Misalnya ini harganya 300 perak, oh lebih murah dari permen, dari bakso gitu. Padahal dalam investasi itu kita harus punya taksiran dulu, itu value nggak, berapa value-nya. Nah nanti konsep utama investasi kalau mau selamat sehat itu adalah invest yang di undervalued. Undervalued itu maksudnya harganya di sini, value-nya di sini, ya, gitu. Nah, adapun pricing the value, kalau sudah dapat value-nya, kita pricing, kita tawar. Permasalahannya begini, ya teman-teman, saya yakin Rifan bisa bantu gitu. Orang hanya bisa observe itu price. Bagaimana value? Ada satu pendekatan yang saya lihat sangat baik dilakukan oleh Bloomberg. Dia punya database yang cukup banyak gitu. Kan ada misalnya Telkom katakanlah, itu diobserve oleh 40 analis. Analis melaporkan dan dikumpulkan oleh Bloomberg. Bloomberg akan mencari rata-ratanya. Rata-rata dari target price 12 bulan ke depan. Nah, itu proxy value. Nah, nanti ada nih taksiran. Misalnya ini price, ini value, berapa sisanya, inilah upside potensial. Tapi kita tawar, siapa tahu para analis ini baperan, ada hal yang mereka tidak katakanlah belum masukkan, ada event di depan. Kita tawar, pricing the value, ada margin of safety. Misalnya tadi upside potensialnya 30%. Kita pakai margin of safety adalah 10%. Itu yang kita pricing, itu kita tawar. Berarti ketika dia naik 20%, ada baiknya mulai mengurangi jual. Jadi supaya sehat ya teman-teman, carilah taksiran value-nya. Ya, usaha nih. Jadi kalau baca report, banyak kumpulin nih target price-nya dan lain-lain. Kan setiap analis biasanya kan punya kan gitu. Jadi itu yang approach ya, yang menurut saya itu lebih sehat. Jadi kalau seperti itu ya, apalagi tadi ada di buku acuan untuk cuan saya, itu sebetulnya konsep utamanya dalam investasi lebih baik mengendalikan kerakusan ketimbang menuruti kecemasan. Kalau dia masih undervalued, buy gitu. Dan kalaupun turunnya itu hanya volatility, nggak terbatas. Tapi kalau misalnya yang tadi fenomena Candi Prambanan tadi, dia beli perusahaan PI 400 gitu. Iya. Betul kan? Iya. Ya nanti kan akan turun. Akan turun. Jadi ada baiknya tadi ngerti value-nya dulu kan. Valuasi bisa pakai PI, bisa price to book ya, gitu loh Mas Irfan. Oke ya. Jadi teman-teman ya tetap perhatikan value-nya ya ketika membeli saham ya, jangan cuma melihat harga sahamnya doang ya Pak ya, apalagi ikut-ikutan hype ya Pak ya. Oke Pak Budi, tadi kita udah ngobrol panjang kali lebar ya Pak ya. Kita udah bicara soal bagaimana Pak Budi mendirikan komunitas Nabi Yusuf. Kemudian tadi kita juga udah bicara soal outlook market ya, relakan bond rally dulu ya, kemudian nanti saham akan mengikuti ya kan. Kemudian tadi kita bicara soal debt ceiling juga. Nah, jadi sebelum kita closing nih Pak Budi, mungkin dari Pak Budi ada yang pengen disampaikan ke teman-teman investor. Teman-teman, terima kasih Mas Irfan, dari seorang yang udah melalui berbagai krisis ya. Masa depan itu adalah milik mereka yang mempersiapkannya. Masa depan selalu ada dua jenis risiko, mati terlalu cepat, kasihan keluarga yang kita tinggalkan, ada baiknya kita pertimbangkan punya asuransi. Dan risiko kedua adalah hidup terlalu lama, kasihan keluarga yang membiayai, ada baiknya kita punya cadangan. Dan seperti saran Nabi Yusuf tadi, itu harus dikatakan dipersiapkan melalui investasi yang berbagai tahapannya, growth, protection, distribution, nanti detailnya
kita bisa bahas. Tadi kita sudah bahas bahwa investasi itu harus rasional dan sabar. Ya, investasi hanya pada yang kita yakin itu undervalued. Demikian Mas Rifan. Oke, luar biasa Pak Budi. Terima kasih sekali lagi waktunya Pak Budi, dan teman-teman, semoga podcast hari ini bisa bermanfaat ya. Silakan teman-teman share ke rekan-rekan yang lain ya, supaya manfaat dari podcast ini bisa semakin luas ya. Akhir kata, saya Rifan Kurniawan mengucapkan terima kasih sekali lagi ya. Sampai ketemu di sesi Money Discussion berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama.